kita fokusnya memang terhadap sumber daya manusianya dahulu, Pak. Kita tahu anggota-anggota kita, pemuda-pemuda kita hampir 90%-nya adalah pelaku-pelaku kriminal di awalnya, pemakai narkoba, pemakai alkohol. Terus memang konsen kita memang terhadap sumber daya manusia. Fokus kita pertama niatnya memang belum terhadap ekonomi, tapi mengubah pemuda dari yang buruk ke yang lebih baik, dan alhamdulillah dalam waktu 4 tahun kita berhasil. Setelah berhasil, lalu kita diamanahkan oleh wali nagari waktu itu atau kepala desa waktu itu, kamu sudah berhasil dengan pemuda, sudah mampu mengubah pemuda yang lebih baik, tugas kamu apa lagi? Jadikan Kapalo Banda itu sebagai ekskalatornya peningkatan ekonomi masyarakat desa Taram waktu itu. Kalau sekarang anak muda alhamdulillah sudah ke kopi semua, karena saya sering mengajak mereka untuk mengikuti diskusi apa segala di situ. Dan juga saya mengajak jual-jual kopi. Dan juga madu juga sekarang saya anak muda di situ udah dapat produknya, tapi dengan label yang sama yang saya. Ekonomi kreatif yang tadi Yahdi juga menyampaikan bagaimana produk-produk masyarakat di sana bisa dijual. Tentunya sentuhan-sentuhan kurasi-kurasi yang dilakukan oleh kami sangat relevan di situ. Pemasaran juga bagaimana perhutanan sosial ini bisa diperkenalkan. Itu banyak. Destinasi juga ada. Desa wisata tadi juga ada desa yang perhutanan sosial ya, sangat relevan. Itu banyak sekali sebenarnya program-program di kami. Alhamdulillah mulai tahun 2020 kami didorong atas arahan dari para pimpinan untuk melakukan langkah afirmatif, membuka peluang kepada putra-putri anggota kelompok tani hutan dan pemegang izin serta teman-teman dari kelompok kemitraan konservasi untuk putra-putrinya bersekolah di sekolah menengah kejuruan kehutanan. Selain melalui SMK, apa yang dilakukan BB2 SDM terkait dengan generasi muda adalah kami punya pusat pengembangan generasi lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, di situ dilakukan pembinaan sekolah-sekolah untuk berbudaya lingkungan, yaitu melalui Adiwiyata, dan juga kewirausahaan kreatif sangat didorong melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan lain sebagainya yang dikembangkan oleh teman-teman di Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Walaupun saya mungkin sudah diterima kerja di Kalimantan, mungkin saya akan bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan di sekolah untuk kelompok tani hutan yang ada di daerah saya sendiri. Mungkin kebanyakan di daerah saya kan menanam sayuran, jadi mungkin saya akan menerapkan apikultur atau budidaya jamur yang untuk di daerah saya sendiri. Saya tidak akan menjawab, tapi akan menantang. Keren. Ini jiwa muda banget ini. Pemuda banget ini. Jadi silakan nanti kalian merancang program, rencana aksi kalian di daerah seperti apa. Ya, kemudian kita berharap rencana aksinya tuntas. Kemudian nanti dari situ pasti akan memunculkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang bisa di backup oleh KL pusat. Maka pada saat KL pusat itu nanti akan hinggap ya, landing ke daerah, itu based on action research-nya dia. Jangan terjebak pada formalitas tentang kelompok usaha. Tapi kelompok usaha itu tetap di dalamnya itu adalah spirit entrepreneurship tadi. Ditambah dengan kalau tadi sesuai dengan pembicaraan saya, entrepreneurship tetapi yang ada membawa misinya misi pionir. Kalian akan menggerakkan, kalian akan membawa perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang keren. Jadi apa peran anak muda? Peran anak muda dalam upaya peningkatan KUPS pada ada adik mahasiswa, bawakan ilmu itu, dorong KUPS yang ada di dalam itu, bagaimana bisa menghasilkan kehidupan dia atau menambah penghasilan kehidupannya di dalam KUPS tanpa harus merusak hutan, atau bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya hutan itu.